Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Giswari dari kelas 12 AKL 2, nomor absen 29. Di sini saya ingin menceritakan salah satu contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, yaitu di Talangsari 1989. Tragedi Talangsari 1989 adalah pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini masih menjadi hutang negara. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Dusun Talangsari, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini menjadi Lampung Timur. Menurut catatan Komnas HAM, setidaknya ada 130 orang tewas, 77 orang diusir secara paksa, 53 orang dirampas haknya, dan 46 orang disiksa. Komnas HAM menetapkan peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat yang terjadi secara luas dan sistematis. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 9 tentang Pengadilan HAM yang menyebutkan bahwa penyerangan terhadap kelompok sipil oleh individu, kelompok, baik sipil, militer, ataupun kepolisian yang bertanggung jawab atas individual dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dilakukan secara sistematis, sehingga dapat disebut dengan kejahatan pada kemanusiaan. Tragedi Talangsari 1989 berawal dari kuatnya doktrin pemerintahan Orde Baru Soeharto tentang adanya asas tunggal Pancasila. Soeharto menyebutnya dengan Eka Prasatya Pancakarsa dengan prinsip pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Prinsip ini banyak menyasar pada organisasi Islam yang pada saat itu sedang gencar-gencarnya mengkritik pemerintahan Orde Baru. Semua itu berawal dari adanya laporan kepala Dusun Talangsari bernama Amir Puspamega yang melaporkan bahwa di Dusun Talangsari ada organisasi mencurigakan yang sangat tertutup dengan masyarakat gelap. Dia melaporkannya pada Camat Wai Jepara, yaitu Zulkifli Malik. Setelah itu, mereka melaporkannya juga kepada Komandan Rayon Militer Wai Jepara, Kapten Sutimon. Pada tanggal 5 Februari 1989, aparat melakukan penculikan terhadap 7 jamaah warsidi. Keesokan harinya, pada tanggal 6 Februari 1989, Muspika Lampung Tengah dipimpin oleh Kapten Sutimon pergi ke Talangsari untuk berdialog dengan Mursidi. Namun, para jemaah Mursidi mengira bahwa mereka akan menangkap pimpinan mereka. Maka dari itu, bentrok tidak dapat terelakkan lagi. Di bentrok kali ini, Kapten Sutimon tewas terkena golok dan anak panah dari jemaah Warsidi. Mendengar kabar tersebut, Danrat 43 Garuda Hitam Lampung, Hendro Priyono, mengambil tindakan tegas. Sekitar pukul 3 dini hari, Hendro Priyono membawa beberapa ton tentara dan beberapa anggota BRIMOB untuk menyerang Talangsari. Terjadilah bentrok besar antara warga dan para aparat. Dari peristiwa tersebut, banyak para warga sipil yang tewas, termasuk Warsidi yang tewas tertembak saat hendak menyelamatkan anak angkatnya. Pada 2014 silam, Presiden Jokowi dan Yusuf Kala pernah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Namun, hingga saat ini, para korban Talangsari 1989 belum mendapatkan keadilan. Di tanggal 20 Februari 2019 lalu, Tim Terpadu Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati, Ketua DPRD Lampung Timur, dan beberapa tokoh masyarakat secara diam-diam. Mereka melakukan deklarasi damai tanpa melibatkan korban maupun keluarga korban. Salah satu poin yang paling disoroti dari hasil deklarasi tersebut adalah tidak akan mengungkit lagi peristiwa tersebut kepada pihak manapun. Tentu saja hal itu sangat merampas hak asasi korban yang seharusnya kasus itu diusut secara tuntas sesuai dengan Undang-Undang HAM yang berlaku. Jadi Talangsari merupakan salah satu kasus dari sekian banyak kasus kekerasan yang diwariskan oleh pemerintah Orde Baru. Belum banyak yang tahu, namun sudah banyak yang lupa. Selama ini kabar yang beredar adalah bahwa adanya sekelompok organisasi pemberontak kepada pemerintah. Mereka mendapatkan cap yang buruk dari masyarakat. Tragedi Talangsari 1989 bukan hanya tentang masalah saja, namun lebih kepada sikap aparat yang kurang bisa menerima perbedaan pendapat. Yang menang akan menulis sejarah, yang kalah akan ditindas sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airku tidak kulupakan
Kan terkenang pakai laras panjang, ini sampai luka ini dulu. Kalau orang tua saya yang lelaki itu ditangkap oleh militer, Disakiti terus lah pokoknya. Rata-rata orang